Gue Mas Langdi, Mas Langdio. Kali ini gue akan mengajarkan bagaimana sih caranya membuat sertifikat di Adobe Photoshop. Mau tahu cara seperti apa? Langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Langsung saja kita mulai teman-teman. Seperti biasa, kita import semua bahan-bahannya ke Adobe Photoshop. Kita import ya teman-teman semua bahan-bahannya yang kita butuhkan dalam membuat sertifikat. Kita import semuanya. Tentunya sudah di file PNG ya teman-teman. Lalu kita bentuk new dokumen seperti biasa ya teman-teman. Kita bentuk new dokumen seperti biasa. Lalu kita akan ukur dengan ukuran panjang 297 x 210 mm dengan resolusi 300, lalu klik create ya teman-teman. Lalu kalau sudah terbentuk new dokumennya, kita akan langsung seret saja ya teman-teman. Kita seret bahan-bahannya yang sudah kita import tadi ya teman-teman. Kita seret ke dalam dokumen kita ini. Kita Ctrl T seperti biasa untuk membesarkan ya teman-teman. Lalu kita seret sampai sesuai dengan dokumen kita ya. Kita Ctrl Z ya teman-teman. Kita Ctrl Z untuk undo ya teman-teman, untuk membalikan seperti semula. Lalu kita Ctrl T lagi, lalu kita tahan shift, lalu kita seret ya teman-teman. Lalu kalau sudah kita centang, selanjutnya kita akan apa ya teman-teman, kita import lagi ya bahan-bahan selanjutnya. Kita import lagi itu ya teman-teman. Kita taruh pas di tengahnya ini ya teman-teman. Lalu kita Ctrl T, lalu kita besarkan sesuai dengan background yang tadi ya teman-teman. Lalu kita centang, lalu yang backgroundnya ini kita taruh di bawah yang pertama tadi ya teman-teman. Kita taruh di bawahnya ya teman-teman. Lalu setelah itu opacity-nya kita kecilin ya teman-teman, supaya tidak terlalu mencolok gitu ya teman-teman. Kita akan kecilkan opacity-nya, kira-kira 50% saja cukup ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita import juga logo. Sebagai contoh ini logo sekolah saya teman-teman. Logo sekolah saya import sebagai contoh dalam pembuatan sertifikat ini ya teman-teman. Sertifikat ataupun piagam ini. Kita Ctrl T, lalu kita kecilkan ya teman-teman. Kita kecilkan hingga kiranya itu dirasa pas itu ya teman-teman. Kita kecilkan, kita akan terus kecilkan ya teman-teman. Lalu kayak agak kurang besar itu ya teman-teman. Kita centang kalau sudah. Lalu selanjutnya kita akan ini teman-teman, kita akan view ya teman-teman. Kita klik view, terus yang new guide ya teman-teman, untuk membentuk garis bantu gitu ya teman-teman. Kita akan ketikkan 297 per 2 cm ya teman-teman. Maksud saya keliru ini, 297 itu sama kalau di milimeter kan, ataupun dikecilkan jadi 14,5 cm ya teman-teman. Tadi ukurannya itu cm 297, keliru, seharusnya milimeter ya teman-teman. Pokoknya ini tadi saya buat cm jadi 14 ya teman-teman. Lalu kita buat yang selanjutnya, kita buat dengan ukuran 14,7 cm ya teman-teman. Supaya tadi soalnya garis bantunya agak ke kiri ya teman-teman, jadi kita akan agak tengahkan. Jadi gunanya garis bantu ini untuk membantu kita dalam membuat sebuah project ini ya teman-teman, supaya terlihat pas itu ya teman-teman, gambarnya itu pas di tengah. Jadi kalau nggak ada garis gantunya ya gambarnya bisa saja secara mata memang lurus ya teman-teman, tapi kalau setelah diteliti agak melenceng gitu ya teman-teman.
Lalu selanjutnya kita akan menuliskan sebuah kata ini sebagai contoh. Saya ketikkan SMK Negeri 1 Pujon ya teman-teman. Sebagai contoh, di rumah teman-teman bisa mengganti logo ataupun apapun dengan yang Anda butuhkan gitu ya teman-teman. Acara ataupun kegiatan yang Anda butuhkan gitu. Lalu kita akan ganti font hurufnya itu ya teman-teman. Kita akan ganti font hurufnya itu menjadi apa ya teman-teman? Yang bagus itu kali ini apa ya? Calibri yang italic kayaknya bagus ya teman-teman. Ataupun yang reguler saja. Kali ini saya pilih yang reguler saja ya teman-teman. Lalu kita akan besarkan ya teman-teman. Kita akan besarkan tulisannya ini supaya tidak terlalu kecil gitu. Kalau penulisan judul itu harusnya memang besar gitu ya teman-teman. Judul sebuah piagam atau sertifikat harus lebih besar daripada tulisan yang di bawahnya gitu ya teman-teman. Kita ganti menjadi yang bold ya teman-teman, supaya agak berisi gitu ya teman-teman. Tulisannya menjadi lebih berisi itu. Lalu kita akan taruh di bawah tulisan logo yang Pujon ini ya teman-teman. Kita taruh di bawahnya. Apakah sudah pas ya teman-teman? Kiranya kayak pas. Lalu kalau sudah, kita akan menuliskan lagi ya teman-teman. Kita akan menuliskan piagam penghargaan ya teman-teman. Sebagai contoh saya ketikkan piagam penghargaan. Piagam penghargaan gitu ya teman-teman. Sebagai contoh di rumah teman-teman bisa menggantinya. Lalu kalau sudah, kita akan agak kecilkan ya teman-teman. Font hurufnya agak kita kecilkan. Jadi di bawah tulisan Pujon ya teman-teman tentunya. Jadi kalau Pujonnya itu berapa tadi ya teman? 31 ya. Kalau ini yang kita buat 26 saja ya teman-teman. Warnanya juga kita ganti menjadi warna merah ya teman-teman. Kita ganti menjadi warna merah, lalu kita seleksi lagi teman-teman. Kita akan ganti font hurufnya ya teman-teman. Kita ganti menjadi Algeria ini ya, supaya beda gitu ya teman-teman. Lalu kalau sudah, kita akan seret di bawah tulisan SMK ini ya teman-teman. Kita taruh di bawah tulisan SMK ya. Lalu setelah itu, kalau sudah, kita akan mengetikkan lagi ya teman-teman. Pokoknya ini kalau sertifikat atau piagam ya siap-siap untuk mengetik ya teman-teman. Jangan bosan-bosan untuk mengetik ya, karena tulisannya memang banyak. Terus font hurufnya juga harus kita ubah-ubah gitu ya teman-teman, supaya yang melihat itu nggak bosan gitu teman-teman. Jadi supaya hasilnya juga bisa bagus itu, tidak monoton pada satu font huruf gitu loh ya teman-teman. Kita akan mengetikkan kayak isi dari piagam ini gitu ya teman-teman. Ini kali ini sebagai contoh saya mengetikkan ini ya teman. Kita ketikkan tulisan ini, lalu kalau sudah kita seleksi ya teman-teman. Kita tekan 2 kali untuk menyeleksinya ya teman-teman. Lalu kita akan ganti font hurufnya tentunya teman-teman. Kita akan ganti font hurufnya itu jadi lebih beda, jadi yang kayak biasa-biasa saja gitu ya teman. Kalisto ini kayaknya yang cepat ya teman-teman. Kalisto yang bold ini kayak yang cepat ya teman-teman. Lalu ukurannya juga akan saya kecilkan ya teman-teman. Kita akan kecilkan ukurannya. Lalu kalau sudah, kita centang ya teman-teman. Kita akan centang, lalu kita seret di bawah tulisan piagamnya ini ya teman-teman. Kita agak tanda panah ke atas supaya agak naik ya teman-teman.
Lalu warnanya juga kita akan ganti ya teman-teman, tentunya kita akan ganti warnanya itu menjadi warna hitam ya teman-teman. Lalu kita beri titik 2 pada akhirnya. Kalau dirasa sudah ya teman-teman, maka kita akan menuliskan lagi ya teman-teman. Kita tuliskan lagi kata ini sebagai contoh ya teman-teman. Dan saya ketikkan ini sebagai contoh, saya ketikkan namanya itu Angga kita ketikkan Angga Wahyu ya teman-teman, Wahyudi sebagai contoh ya teman-teman. Di rumah teman-teman bisa mengganti namanya itu menjadi nama siapa saja. Ini sebagai contoh saya ketikkan nama Angga Wahyudi ya teman-teman. Lalu setelah itu warnanya itu saya ganti ya teman-teman, saya ganti menjadi warna biru ya teman-teman, supaya agak berbeda ya teman-teman tentunya. Setelah itu font hurufnya ini kayak besar kecilnya itu loh ya teman-teman, kita akan besarkan ya teman-teman. Tadi soalnya kekecilan gitu ya teman-teman. Lalu kita tempatkan di bawah tulisan penghargaan ini ya teman-teman, memberikan penghargaan. Kita taruh di bawahnya. Setelah itu kita akan ketikkan lagi ya teman-teman. Kita ketikkan tulisan kelasnya ya teman-teman. Tadi kan sudah namanya, terus yang bawahnya ini pasti kelasnya ya teman-teman. Sebagai contoh saya ketikkan 10 teknik sepeda motor ya teman-teman. Ini sebagai contoh saya ketikkan 10 teknik sepeda motor. Lalu kita akan ganti warnanya itu menjadi hitam ya teman-teman. Ataupun bisa juga merah, terserah teman-teman ya. Kali ini saya menggunakan warna merah karena jurusan TSM itu teknik sepeda motor itu identik dengan warna merah ya teman-teman. Kalau di sekolah saya identik dengan warna merah karena kerjasamanya itu sama Honda gitu ya teman-teman. Lalu setelah itu kita akan taruh di bawah nama Angga tadi ya teman-teman. Kita taruh di bawah nama Angga. Setelah itu kita akan mengetikkan lagi tulisan-tulisan di bawahnya ya teman-teman. Kita ketikkan SMK Negeri 1 Pujon. Dan kayak kata-kata isinya gitu ya teman-teman. Dalam rangka acara apa ini? Juara keberapa gitu ya teman-teman. Juara keberapa, juara apa kita tuliskan ya teman-teman, jangan lupa. Kali ini saya akan menuliskan SMK Negeri 1 Pujon juara 1 mata lomba tartil Al-Quran ya teman-teman. Lalu warnanya akan kita ganti ya teman-teman. Kita ganti warnanya itu ya teman-teman. Kita ganti warnanya itu menjadi hitam ya teman-teman. Lalu klik OK kalau sudah teman-teman. Setelah itu ukuran hurufnya ini kita akan agak besar ya teman-teman, atau kita centang dulu ya teman-teman. Kita
kita centang dulu. Setelah itu kita klik move tool untuk memindahkan tulisannya ini ya teman-teman. Kita taruh di bawah 10 teknik sepeda motor, tapi agak kita beri jarak gitu ya teman-teman. Jadi antara tulisan satu yang tulisan lainnya itu agak diberi jarak yang signifikan gitu ya teman-teman. Dan ini kayak kata-katanya gitu ya teman-teman, yang paling kayak intinya ini ya, pokok kayak kata-kata apa yang ngarani teman-teman, kata-kata penghargaannya gitu loh teman-teman, kata-kata penghargaannya. Lalu yang bawahnya ini kita ketikkan lagi ya teman-teman. Kita ketikkan peserta. Yang atasnya tadi kata sebagai, yang bawahnya ini kata pesertanya ya teman-teman. Lalu kalau sudah kita centang ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan ketikan ya teman-teman. Kita akan mengetikkan lagi. Kita ketikkan inti dari lomba ini ya teman-teman. Lomba apa, kegiatan apa, kita tuliskan pokoknya, inti pokoknya di sini ya teman-teman. Inti pokoknya kita tulis di sini. Kali ini saya mengetikkan pada kegiatan lomba, atau kita hapus dulu ya teman-teman. Kegiatan Tartil Al-Quran ya teman-teman. Saya sebagai contoh, saya ketikkan lomba Tartil Al-Quran pada kegiatan Tartil Al-Quran. Di rumah teman-teman bisa mengetikkan yang lain ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan bosan-bosan untuk mengetik. Memang kalau desain itu memang melelahkan ya teman-teman, melelahkan. Tapi ya kita harus konsisten gitu ya teman-teman. Jangan mudah menyerah. Kalau kita lelah ya kita berhenti sejenak gitu ya teman-teman. Kita berhenti sejenak, kita refreshing dulu sejenak, entah main game ataupun main apa-apa gitu ya teman-teman. Jadi kalau diusahakan, kalau mendesain itu pikiran kita itu fresh itu ya teman-teman, kayak nggak ada beban gitu. Jadi kalau mendesain, kalau moodnya sudah enak gitu ya teman-teman, jadi desainnya juga enak, hasilnya pun juga akan bagus ya teman-teman. Saya itu pernah dulu ya teman-teman, apa kayak mendesain itu tapi kayak moodnya saya kurang enak gitu teman-teman, jadi hasilnya pun ya juga kurang memuaskan gitu ya teman-teman. Kayak kalau beda sama dengan kalau kita mendesainnya itu pas hati kita ceria ataupun pas kita lagi senang gitu ya teman-teman, hasilnya pun juga bagus, insya Allah bagus teman-teman. Kita juga harus sering-sering berlatih gitu ya teman-teman. Desainnya itu kita harus biasakan setiap hari, kita minimal 2 jam ya teman-teman, 2 jam sehari untuk belajar laptop, belajar untuk mendesain gitu ya teman-teman. Di rumah teman-teman harus semangat belajarnya, karena semua itu nggak ada yang instan gitu ya teman-teman. Nggak ada semuanya yang langsung belajar desain itu langsung bisa, nggak mungkin. Jadi ada tahapan-tahapannya. Saya dulu saja desainnya itu ya juga acak-acakan gitu teman-teman, tapi saya selalu berlatih gitu ya teman-teman, dikit-dikit pokoknya berlatih. Tapi alhamdulillah sekarang ya agak mantap gitu ya teman-teman desainnya. Lalu kita kembali ke desainan kita ya teman-teman. Kita ketikkan tulisan yang pada inti acara ini ya teman-teman. Ini sebagai contoh, kerja
saya ketikkan ini. Di rumah teman-teman bisa bereksplorasi mengetikkan apa saja yang teman-teman hadapi ataupun teman-teman pada saat itu membutuhkan acara ataupun sertifikat pada acara apa gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa menerapkannya juga. Kita ketikkan ya teman-teman. Kita akan langsung ketikkan semuanya ya teman-teman. Sabar ya teman-teman, ini mengetikkannya perlahan-lahan gitu ya teman-teman. Lalu kalau sudah, kita seleksi lagi ya teman-teman. Kita pilih yang rata tengah ataupun gimana gitu ya teman-teman. Kayaknya kayak rata tengah kayaknya bagus teman-teman. Soalnya tadi tulisan yang pada tanggal 20 April 2018 di SMKN 1 Pujon itu kalau nggak di rata tengah maka akan kayak di samping gitu ya teman-teman. Maka kita rata tengahkan untuk posisinya itu lebih bagus itu teman-teman, dapat di posisi yang tengah gitu ya teman-teman, nggak di samping terlalu pinggir gitu ya, terlalu apa kayak di samping itu kalau tulisannya nggak banyak itu ya kayak gimana gitu teman-teman, kurang bagus gitu ya teman-teman desainnya. Jadi kita gunakan rata tengah untuk lebih bagusnya gitu ya teman-teman. Lalu yang terakhir ini kita akan ketikkan lagi ya teman-teman. Kita akan ketik-ketikan lagi. Kita akan ketikkan lagi ya teman-teman. Kita ketik-ketik terus sampai penuh ya teman-teman, sampai penuh isi dari piagamnya ini ya teman-teman. Kita ketikkan Pujon kayak tanggalnya ini ya teman-teman, tanggal penyerahannya ataupun tanggal pembuatannya ini ya teman-teman. Ini sebagai contoh saya ketikkan Pujon 23 April 2018 ya teman-teman. Ini sebagai contoh. Oke, kita akan seleksi lalu kita akan ganti ya font hurufnya ya teman-teman. Kita akan ganti font hurufnya itu menjadi apa ya teman-teman, enaknya itu Arial kayaknya bagus ya teman-teman. Arial yang apa ya teman-teman, enaknya itu Arial yang reguler saja ya teman-teman. Lalu kita centang kalau sudah. Setelah itu kita seleksi lagi ya teman-teman. Kita akan ganti yang bold ya teman-teman, supaya nggak terlalu apa ya teman-teman, terlalu kurus gitu ya teman-teman. Tulisannya itu kalau terlalu kurus sih jadi kurang bagus juga ya teman-teman. Maka kita akan boldkan ya teman-teman. Bold itu kayak ditebalkan gitu ya teman-teman. Jadi tulisan kita itu menjadi lebih tebal gitu. Lalu setelah itu kita akan tuliskan lagi ya teman-teman. Kita tuliskan kembali isi dari piagam ini. Kita tuliskan kepala sekolah ya teman-teman, karena yang nanda tangan ini mestinya biasanya kepala sekolah ataupun orang-orang yang mengadakan acara ini ya teman-teman. Kali ini karena ada acara sekolah ya teman-teman, ini sebagai contoh acara sekolah, maka ya saya ketikkan kepala sekolah ya teman-teman. Yang akan tanda tangan biasanya kepala sekolah. Kalau di rumah teman-teman kayak ada kegiatan ya panitia kegiatannya ya teman-teman. Kepala sekolah SMK Negeri 1 Pujon ya teman-teman, sebagai contoh. Lalu kita akan seleksi ya teman-teman. Kita seleksi, lalu kita ganti font hurufnya itu menjadi Arial yang bold ya teman-teman, Arial bold. Kita ganti menjadi Arial bold, lalu kita taruh di bawah tulisan Pujonnya tadi ya teman-teman. Kita taruh di bawah tulisan Pujonnya. Tapi apakah sudah ketemu ya? Apa sudah ke tengah ya teman? Kayaknya sudah. Kita akan tuliskan lagi ya teman-teman.
kita akan tuliskan tulisan apa ya teman-teman, tulisan nama kepala sekolahnya ya tentunya ya teman-teman. Masa kepala apa, kayak kepala apa gitu, kita tuliskan kepala sekolahnya ya teman-teman. Sekali ini saya mengetikkan Hari Suprayitno ya teman-teman, SPD Sarjana Pendidikan ya teman-teman, SPD MM. MM itu apa ya teman-teman? Nggak tahu saya. Kayak MM itu multimedia. Oh enggak ya teman-teman. Karena saya multimedia ya. Oh enggak. Multimedia itu mungkin master apa ya teman? Saya lupa tadi. Kayak pernah dengar gitu teman-teman. Lalu yang bawah, bagian bawahnya kita akan bentuk garis ya teman-teman. Kita akan bentuk garis kayak persegi panjang gitu ya teman-teman, untuk membentuk warnanya itu menjadi hitam gitu. Kita bentuk garis hitamnya ya teman-teman. Lalu kita restore layer ya teman-teman, untuk menyatukan layernya ya teman-teman. Tadi kan layernya layer shape gitu loh. Kalau di restore layer itu jadi layarnya itu menyatu gitu teman-teman, nggak ada kayak kotak-kotakannya gitu. Lalu kita akan mengetikkan nomor NIP-nya ya teman-teman. Kita akan ketikkan nomor NIP-nya ya teman-teman. Kita ketikkan sebagai contoh, saya ketikkan nomor NIP-nya 192, ataupun ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Di rumah teman-teman bisa menuliskan nomor NIP dari orang-orang yang terlibat dalam acara ini gitu ya teman-teman, ataupun siapapun pokoknya yang terlibat gitu ya teman-teman. Ini sebagai contoh saja saya mengetikkan nomor NIP-nya ini ya teman-teman. Lalu kalau sudah, kita klikkan yang move tool ya teman-teman. Kita klik yang move tool, lalu kita pindah di tengah, di samping, di bawah tulisan Hari Suprayitno ini ya teman-teman. Lalu kita akan Ctrl T, lalu kita akan geserkan ya, agak kita kecilkan yang garis kotaknya tadi ya teman-teman, supaya nggak terlalu berlebihan gitu teman-teman. Kita tarik-tarik. Kalau sudah, kita akan centang ya teman-teman. Kita centang, lalu selanjutnya kita akan Ctrl T untuk menggesernya teman-teman. Kita geser agak ke bawah gitu ya teman-teman. Kita akan geser-geser ya teman-teman, pas itu ya teman-teman. Pokoknya intinya kita pas-paskan ya semuanya ya teman-teman. Kita enaknya itu gimana, kita semua akan pas-paskan gitu teman-teman. Kalau anak desain itu rata-rata anaknya sabar-sabar ya teman-teman. Karena setiap desain itu butuh waktu, dan waktunya itu enggak sebentar gitu ya teman-teman. Jadi biasanya anak desain itu anaknya sabar-sabar gitu ya. Kita harus semangat ya teman-teman, harus semangat untuk bisa menghasilkan karya-karya yang baik. Kita geser-geser semuanya ya teman-teman. Sambil ngobrol-ngobrol kita akan geser-geser semuanya. Pokoknya pas-paskan aja ya teman-teman. Geser-geser semuanya. Setelah itu kalau sudah dirasa semuanya itu sudah selesai teman-teman, kita clear guard untuk menghilangkan apa tadi garis-garisnya. Lalu kita akan simpan ya teman-teman. Kita klik save as, lalu kita pilih
tempat penyimpanan kita seperti biasanya ya teman-teman. Lalu kita simpan di format JPEG, lalu kita namai teman-teman sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Kali ini saya mengetikkan sertifikat teman-teman, lalu saya klik save, lalu akan kita save ya teman-teman seperti biasa di format yang maksimum ya tentunya teman-teman. Lalu setelah itu kita akan coba ya teman-teman, kita akan coba lihat hasilnya ya teman-teman. Kita coba lihat hasilnya, hasil kita ngedit tadi ya teman-teman. Kita akan coba langsung lihat, dan inilah hasilnya teman-teman. Silahkan teman-teman coba di rumah ya teman-teman. Sampai jumpa, bye bye. Nah teman-teman, itulah setelah video dari saya. Apabila teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Dan itulah setelah video dari saya, and bye bye.